Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas rangkuman materi IPA kelas 9 bab 1, yaitu sistem reproduksi manusia. Ada sedikit disclaimer nih, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, perlu diperhatikan bahwa materi ini penting untuk disampaikan, agar kalian lebih memahami diri kalian sendiri. Jadi bukan untuk ajang bercanda apalagi mikir-mikir aneh ya. Kita mulai dengan pembelahan sel. Manusia itu asalnya berasal dari satu sel. Nah, sel tersebut mengalami pembelahan, dan ketika dewasa, jumlah sel manusia mencapai 200 triliun. Ada 3 alasan pembelahan sel, yaitu untuk pertumbuhan, untuk perbaikan, dan untuk reproduksi. Makhluk hidup dapat tumbuh karena sel-selnya bertambah banyak. Semakin banyak sel dalam suatu makhluk hidup, maka semakin besar ukuran makhluk hidup itu. Ketika kita mengalami luka, sebenarnya terjadi kerusakan jaringan. Nah, perbaikan jaringan yang rusak pada tubuh kita adalah hasil dari proses pembelahan sel. Reproduksi atau perkembangbiakan adalah ciri lain dari makhluk hidup, dan untuk menjaga keberlangsungan suatu makhluk hidup agar tidak punah. Menurut teori sel, semua sel hidup berasal dari sel yang sudah ada sebelumnya. Teori ini dinyatakan oleh Rudolf Virchow pada tahun 1855. Nah, pembelahan sel dapat dibedakan menjadi pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Mari kita bahas pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis terjadi pada sel-sel tubuh pada makhluk hidup. Pada pembelahan ini dihasilkan sel anak yang mempunyai kromosom yang jumlahnya sama dengan kromosom sel induk. Pembelahan mitosis merupakan tipe pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anakan. Sel anakan tersebut mempunyai karakter identik secara genetik dengan sel induk. Artinya gimana? Kedua sel anakan yang terbentuk mempunyai susunan genetika yang sama, termasuk sama dalam jumlah kromosom dengan induknya. Jumlah kromosom yang dimiliki sel anakan adalah 2N atau disebut juga dengan diploid. Sel diploid adalah sel-sel yang kromosomnya berpasangan. Pembelahan mitosis merupakan proses yang berkesinambungan yang terdiri atas 4 fase pembelahan, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Pada tahap akhir dari pembelahan mitosis, yaitu telofase, umumnya diikuti dengan pembelahan sitoplasma yang disebut dengan sitokinesis. Nah, selanjutnya tentang pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan, yang masing-masing sel anakan hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah N, atau disebut juga dengan haploid. Meiosis disebut juga pembelahan reduksi. Nah, kita masuk ke dalam organ reproduksi pada pria. Alat reproduksi atau alat kelamin pada pria dapat dibedakan menjadi 2, yaitu alat kelamin luar dan alat kelamin dalam. Pada alat kelamin luar terbagi menjadi 2 bagian, yaitu penis dan skrotum. Penis berfungsi sebagai saluran kencing atau urin dan sebagai saluran sperma. Penis terbentuk dari otot dan tidak mengandung tulang. Pada ujung penis terdapat struktur seperti lipatan kulit yang disebut kulup atau prepuce. Skrotum merupakan lipatan-lipatan kulit pada testis. Sedangkan pada alat kelamin dalam terbagi menjadi 4, yaitu testis, saluran sperma, uretra, dan kelenjar reproduksi. Nah, testis itu merupakan organ reproduksi yang berbentuk bulat telur berjumlah 2 buah dan terdapat dalam skrotum. Testis menghasilkan sperma atau sel kelamin jantan dan hormon testosteron. Sperma merupakan sel tunggal yang mempunyai ekor dan kepala yang merupakan sel kelamin bagi laki-laki. Hormon testosteron adalah senyawa yang dapat merangsang perubahan fisik pada anak laki-laki, yaitu seperti tumbuhnya jakun dan tumbuhnya rambut pada tempat-tempat tertentu, seperti kumis. Saluran sperma atau disebut juga epididymis merupakan saluran keluar sperma dari testis. Sperma akan bergerak menuju saluran berikutnya, yaitu vas deferens. Uretra merupakan saluran akhir tempat keluarnya urin. Selain fungsinya sebagai keluar urin, uretra juga tempat terakhir keluarnya sperma.
Kemudian, kelenjar reproduksi berfungsi untuk memproduksi getah atau cairan yang nantinya bercampur dengan sel sperma menjadi air mani. Proses pembentukan sperma itu disebut spermatogenesis. Selanjutnya kita akan membahas tentang organ reproduksi pada wanita. Sama seperti pada pria, alat reproduksi pada wanita dapat dibagi menjadi dua, yaitu alat kelamin dalam dan alat kelamin luar. Alat kelamin luar pada wanita yaitu vulva, labium, dan saluran kelamin. Nah, vulva adalah suatu celah paling luar dari alat kelamin wanita yang dibatasi oleh sepasang bibir. Kemudian labium adalah bibir yang ada pada alat kelamin wanita. Nah, alat kelamin dalam pada wanita yaitu ada ovarium, rahim, dan vagina. Ovarium atau disebut juga indung telur merupakan organ reproduksi wanita yang terletak di sebelah kiri dan kanan rongga perut bagian bawah. Di dalam ovarium terdapat kumpulan sel yang disebut folikel. Proses pelepasan sel telur yang telah matang dilepaskan oleh ovarium disebut ovulasi. Nah, rahim berfungsi sebagai tempat perkembangan janin. Vagina sendiri merupakan saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim. Vagina tersusun atas otot-otot yang elastis, dilapisi selaput membran yang disebut selaput darah atau hymen. Oogenesis merupakan proses pembentukan sel kelamin wanita, yaitu sel telur atau ovum, dan terjadi dalam organ yang disebut ovarium. Mungkin cukup sekian untuk kali ini. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini hingga selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya.